Forum Gladiator Bangsa ini adalah forum yang didirikan oleh anak-anak para pahlawan sebenarnya. Ya. Dan kami-kami ini melihat bahwa kalau almarhum orang tua kita yang melihat situasi Indonesia seperti sekarang, dan kita sebagai anaknya diam saja, maka tengkoraknya itu akan bangun, gitu. Akan bangun, akan marah. Nah, jadi seperti ada hutang ya, ada hutang kepada bangsa. Ya. Nah, untuk itu kita bikin lah Gladiator Bangsa ini. Jadi forum-forum itu seperti itu, ya. Orang-orang yang punya keberanian mengungkapkan pikirannya, mencerahkan dengan risiko keselamatan dirinya. Nah, kenapa topik Nadiem ini kita ambil? Karena Nadiem ini punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang baru, yang mengancam dirinya sejak awal dia ditunjuk jadi menteri. Karena interestnya mereka mungkin terpotong oleh Nadiem. Nah, itu kan butuh keberanian di suatu birokrasi. Dan harus melawan sistem seperti itu. Yang nomor dua, tujuan dari melakukan ini, karena kualitas hakim kita, kemampuannya untuk mengolah satu masalah, apalagi mengenai soal investasi, startup, itu masih kurang. Jadi forum seperti ini sebenarnya untuk mengedukasi hakim juga. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena putusannya itu bisa salah kalau kita tidak menyampaikan konstruksi dari persoalannya gimana. Jadi pada waktu kita melakukan pembelaan, kita bikin mind map, ya, kita bikin presentasi, bikin dari hulu ke hilir, supaya hakim itu tuh tercerahkan. Jadi sering sekali para hakim mengambil keputusan yang tidak kita anggap tidak fair, lalu kita bilang karena dia disogok. Tapi saya lihat lebih dalam lagi, karena memang kekurangan informasi, ya, mendudukan satu persoalan. Jadi Nadiem sering mengatakan saya bingung ya, orang aja karena struktur yang dibangun oleh jaksa itu tidak mendidik, tidak jelas. Nah, jadi kita bahas hari ini, ya, dan ini nanti akan di-streamkan dan akan untuk edukasi untuk masyarakat. Tujuannya supaya hakim bisa lihat strukturnya gimana. Jadi kita membantu hakim. Ke Pak Agung, ke Pak Agung ini saya punya perasaan khusus ya, agak marah gitu saya waktu lihat di situ seperti tidak dihargai oleh jaksa. Dan di dalam jaksa ketika menuntut mengatakan pandangan para ahli itu nggak usah dianggap. Ya, bayangin seorang mantan ketua BPK dia ngomongin gitu. Ini menurut saya tidak mendidik. Ya. Jadi jaksa-jaksa kayak gitu harus ditegur harusnya. Nggak bisa gitu. Ini kan saksi ahli, dia disumpah. By the way, Pak Agung ini dia seorang ilmuwan dan nggak pernah, kalau you lihat gelarnya tuh panjang banget ya. Dan nggak pernah berhenti belajar, dan beliau pun lagi ambil hukum sekarang. Sebentar lagi graduasi ya, bulan depan ya Pak Agung. Jadi dia bayangin ya udah sekualitas kayak gitu, dia masih mau belajar. Nah ini kan menginspire anak-anak muda. Ya. Silakan kami persilakan waktunya untuk Dr. Agung untuk mencerahkan kita semua, Pak Agung. Terima kasih, Prof. Richard. Kepada Ya. saya diminta untuk menjelaskan mengenai bagaimana posisi hukum, tapi terkait sudah barang tentu dengan apa yang saya sampaikan di persidangan. Sebelumnya, perkenankan saya juga menyapa beberapa orang senior di sini yang hadir. Selamat malam Pak Bambang Harimurti. Selamat malam juga Pak Amin Sunaryadi dan Pak Eri Riana. Terima kasih dan selamat malam Bu Inalim. Makasih terhadap pencerahannya. Prof. Richard, saya akan membatasi apa yang saya sampaikan itu terkait dengan perspektif saya terhadap salah satu bukti material yang digunakan sebagai alat oleh jaksa untuk mendakwa Nadiem Makarim, yaitu adalah laporan hasil audit kerugian negara.
laporan hasil audit kerugian negaranya sendiri sebenarnya saya anggap sesuatu yang bias dari judulnya. Dari judulnya saja sudah bias. Karena kalau kita mau bicara kerugian, kita bicara tentang bukan bicara tentang programnya. Karena program itu kan bentuknya kebijakan, tetapi tindakan yang dilaksanakan dalam program tersebut yang itu menggunakan keuangan negara. Biasanya kegiatan tertentu. Salah satu kegiatannya adalah pengadaan barang. Nah, seharusnya judul LHA-nya itu adalah laporan hasil audit kerugian negara terkait pengadaan program pengadaan Chromebook. Tetapi LHA-nya ini judulnya sudah secara khusus menyatakan laporan hasil audit kerugian negara program digitalisasi. Nah, dugaan saya adalah karena from the very beginning memang mungkin eh, yang ditarget itu adalah menterinya ya. Dilihat dari judul yang dikembangkan di dalam program tersebut. Sebagian orang mungkin sudah melihat apa yang saya jelaskan di beberapa kesempatan, tapi dalam kesempatan ini saya pikir kita harus menjelaskan juga kepada masyarakat beberapa hal penting. Nah, salah satu di antaranya adalah tentang kerugian negara. Nah, kerugian negara bahwa apa? Sebenarnya didefinisikan di dua undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 Angka 15. Kedua undang-undang ini lahir setelah eh, 4 amandemen, setelah amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi ini merupakan sebuah proses ketatanegaraan yang panjang dan hadir itu kurang lebih sekitar 5 tahun setelah paket undang-undang reformasi dari Undang-Undang 234 terkait dengan politik ya pemilu, partai politik dan lain sebagainya. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang 25 tentang perimbangan keuangan, Undang-Undang 28 ya tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih KKN, dan sudah barang tentu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang rame banget itu, khususnya terkait dengan pasal 32 dan penjelasannya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa penting untuk dipahami bahwasanya ketika Undang-Undang 3199 terbit, pada saat itu Indonesia belum punya accountability report. Satu-satunya accountability report di sektor publik kita adalah LAKIP, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Baru setelah lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, yang dari situ kemudian ada laporan keuangan. Ya, jadi kita punya laporan keuangan itu di tahun 2005 setelah 60 tahun merdeka. Dan diaudit pertama kali di tahun 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi ini adalah sebuah proses ya. Dan oleh karena itu harus dipahami ada semangat yang berbeda ketika 3199 dan kemudian ketika dia ada laporan keuangan. Ini adalah bagian yang saya pikir menarik untuk nanti kita diskusikan. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, pada saat saya diminta untuk untuk melakukan review lah terhadap laporan hasil audit kerugian negara yang dirilis untuk mendukung dakwaan terhadap Nadiem Makarim, maka pada dasarnya kan ada 3 hal yang saya sebut sebagai 3 subject matters, ya. Ini di luar masalah unsur formal yang mau nggak mau itu pasti akan kita bicarakan juga di dalamnya. 3 subject matters itu terkait dengan masalah kerugiannya sendiri, kemudian yang kedua perbuatan melawan hukumnya, dan kemudian hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum ini dengan kerugian yang diklaim terjadi. Sebelum lebih jauh, barangkali kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Kerugian negara didefinisikan sekali lagi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kerugian negara didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum yang lalai maupun sengaja. Dengan definisi ini diletakkan pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara, jelas bahwasanya kerugian negara itu adalah satu bentuk risiko di dalam pengelolaan keuangan negara. Ketika pengelolaan keuangan negara terjadi, maka salah satu risikonya adalah terjadi kerugian negara.
istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 itu adalah kerugian negara. Tetapi istilah ini juga menggunakan bahasa yang lain, yaitu kerugian keuangan negara yang kurang lebih sama. Hanya saja biasanya kalau kerugian keuangan negara itu mengambil dari definisi yang ditegaskan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, penjelasan pasal 32, untuk membedakan antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Kerugian negara sudah ditegaskan, tetapi kerugian negara yang dimaksud di sini adalah kerugian keuangan negara. Sedangkan kerugian perekonomian negara up until now itu belum didefinisikan secara jelas di dalam satu ketentuan regulasi atau undang-undang tertentu. Nah, dari tiga segitiga ini, itu Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, saya melihat tidak ada satu pun yang berhasil diungkap dan dibuktikan di dalam LHA kerugian negara tersebut. Mulai dari yang paling penting yaitu masalah kekurangan uang, barang surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya. Ini kan membutuhkan metode tersendiri. Ya, jadi ketika kita bicara mengenai masalah yang ini, kita bicara metode. Kemudian masalah perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas di dalamnya. Nah, sebelum sampai ke situ, saya akan bicara dulu hal-hal penting. Bahwa ketika kita bicara mengenai masalah audit kerugian negara, tentunya rujukannya adalah undang-undang. Karena ini adalah upaya penegakan hukum, dan penegakan hukum itu mustahil dilakukan dengan cara melanggar ketentuan undang-undang. Undang-undang yang saya maksud di sini adalah ketentuan utamanya pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15. Bapak bisa membaca dengan jelas bahwasanya pasal 10 ayat 1 menyatakan dengan sangat eksplisit bahwa Badan Pemeriksa Keuangan menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Metode yang digunakan bisa menggunakan Undang-Undang 15 2004, antara lain dengan menggunakan pemeriksaan investigasi. Tetapi penting untuk digarisbawahi bahwa unsur wewenangnya itu dinyatakan secara tegas. Jadi wewenang menilai dan atau menetapkan kerugian negara. Salah satu prosedur yang digunakan adalah dengan pemeriksaan investigasi. Nah, ketika saya mengatakan kerugian negara, seperti yang saya sampaikan dalam berbagai kesempatan sebelumnya, kerugian negara itu tidak harus pidana. Nah, sebelum itu kita akan masuk dulu kepada ini. Jadi kalau Bapak lihat mengenai masalah wewenang, kita lihat ada SEMA nomor 4 tahun 2016, dan kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 PUU 1424 tahun 2026. Itu jelas dan tegas di dalamnya. Dengan demikian, ketika kita bicara tentang mandat sebagai salah satu syarat formal dalam pelaksanaan audit, maka mandat audit kerugian negara itu ada pada Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian, penting untuk dipahami juga ketika kita bicara mengenai masalah audit kerugian negara itu dilakukan dengan prosedur yang kita sebut dengan pemeriksaan investigasi. Pemeriksaan investigasi atau pemeriksaan investigatif sebagai bagian dari forensic accounting membutuhkan satu syarat. Syarat itu adalah predikasi. Jadi kalau ketika kita melakukan pemeriksaan investigasi, kita membutuhkan adanya predikasi. Apa predikasi? Predikasi itu adalah adanya kecurangan, adanya penyimpangan, adanya pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang di dalamnya ada risiko niat jahat, ya, ada risiko memperkaya diri sendiri, orang lain dan lain sebagainya. Itu tidak ditemukan di dalam pemeriksaan investigasi. Pemeriksaan investigasi mengurai predikasi yang sudah ada. Jadi kalau kita belajar forensic accounting, mulai jadi pra-predikasi, kemudian predikasi, kemudian investigation planning, evidence gathering, analysis, kemudian reporting, litigation, dan lain sebagainya. Maka di tahap awal pra-predikasi itu bisa datang dari siapa aja. Whistleblowing, ya, misalnya sebagai contoh. Kemudian pengaduan masyarakat, termasuk informasi dari aparat penegak hukum. Informasi dari aparat penegak hukum bukan predikasi, tetapi informasi pra-predikasi yang perlu diuji melalui assurance. Salah satu bentuk assurance-nya adalah dengan audit, ya. Jadi audit, antara lain audit kepatuhan. Kalau saya boleh coba contohkan adalah apa yang kami lakukan pada saat
eh, melakukan pemeriksaan investigasi terkait dengan Jiwasraya. Itu sudah ada audit kepatuhan semenjak tahun 2008, 6 kali audit kepatuhan. Ada masalah. Di zaman saya sebagai ketua BPK, ada masalah yang besar resikonya, yaitu ada kerugian sekitar 30-an triliun, dan dari kerugian 30-an triliun itu ada resiko lebih dari 2 juta peserta asuransi Jiwasraya ini akan kehilangan simpanan seumur hidupnya. Jadi ini harus segera dipecahkan. Salah satu diantaranya dengan penegakan hukum, dan dengan penegakan hukum itu merupakan entry point dari pemerintah kemudian untuk masuk ke dalamnya ya, karena pemerintah adalah pemegang saham pengendali, dan oleh karena itu pemerintah punya kewajiban untuk mengatasi masalah yang terjadi di Jiwasraya. Tetapi kalau kita tidak melakukan penegakan hukum, maka akan terjadi moral hazard, angkanya besar sekali. Nah, ini jelas ya bahwa Pak, ini adalah metode yang digunakan. Jadi ada 3 pendekatan, bahwa Pak bisa lihat di sini dan ibu-ibu, dan kemudian ada kurang lebih 8 metode. Ya. Nah, seharusnya dengan mempertimbangkan karakteristik barang elektronik barangnya, itu metode yang digunakan adalah menggunakan independent valuation. Independent valuation itu kita akan melakukan market benchmarking, kita akan melihat harga pasar, dan itu selaras dengan prosedur yang digunakan oleh LKPP. Ya, LKPP itu tidak mungkin bisa tayang di LKPP sebelum harga pasarnya itu terbentuk. Ya, jadi harus terbentuk terlebih dahulu. Nah, ketika saya bicara mengenai masalah kerugian negara, ini saya pengen memberikan masukan bahwa mekanisme penyelesaian kerugian negara itu tidak selamanya harus menggunakan pendekatan pidana ya. Ini adalah model yang digambarkan oleh salah seorang mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang kemudian sempat menjadi Wakil Jaksa Agung, Pak Andi Nirwanto. Dia membagi menjadi 3 bagian ya. Ada aspek administrasi negara, privat dalam hal ini perdata, kemudian pidana. Kerugian negara ini bisa diselesaikan dengan model tuntutan ganti rugi perbendaharaan ya. Kalau bendahara, TGR-nya itu ditetapkan oleh pimpinan lembaga, tetapi penghitungan kerugian negaranya dilakukan tetap oleh Badan Pemeriksa Keuangan melalui hasil audit, eh, audit kepatuhan atau audit investigasi yang khusus tentang kerugian negara. Nah, kemudian bisa dilakukan dalam bentuk TGR dalam proses majelis tuntutan perbendaharaan, ya, baik yang dilakukan dalam MTP maupun TGR oleh terhadap pengelola BUMN. Ini bisa juga melalui hasil audit kepatuhan yang dilakukan. Jadi mereka bisa mengganti. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan itu tanpa melalui TGR pun bisa dilakukan. Di ini ranahnya hukum administrasi keuangan negara atau administrasi negara. Sedangkan dalam ranah hukum perdata itu bisa dilakukan melalui peradilan bisa, tetapi melalui audit pun bisa. Jadi hasil audit ditindaklanjuti juga bisa. Tidak harus dengan pendekatan hukum pidana ini. Hukum pidana ini adalah yang terakhir, ini adalah bentuk ultimum remedium dan yang terakhir. Nah, teman-teman, ini adalah gambarannya ya, pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ya. Nah, saya ingin menggambarkan beberapa hal bahwa eh, kalau saya boleh katakan, masalah yang terjadi kemarin itu memberikan gambaran bahwa satu, dari segi metode yang digunakan, dia sudah tidak lagi mempertimbangkan karakteristik barangnya. Barangnya adalah barang elektronik, dan kemudian metode yang digunakannya seperti menghitung jasa konstruksi. Itu tidak mungkin, karena kan ada berbagai aspek teknis yang nanti kalau mau didiskusikan, kita diskusikan. Kemudian bagian yang paling penting, LHA kerugian negara itu kan seandainya mereka menganggap adanya perbuatan pidana yang disebutkan pemahalan harga yang dituduhkan di situ, harus ada upaya untuk mengungkap dan membuktikan adanya persekongkolan yang menyebabkan terjadinya pemahalan harga tersebut. Kronologis dalam proses pembentukan harga, kemudian penetapan penyedia, keterlibatan prinsipal sampai dengan proses jual beli melalui marketplace itu dijelaskan di dalam LH kerugian negara. Tetapi proses pembuktian terkait dengan persekongkolan yang menimbulkan pemahalan harganya nggak pernah dibuktikan.
Jadi nggak ada cerita soal itu. Tiba-tiba ujung-ujungnya Pak Menterinya salah saja. Saya tidak kenal Pak Nadiem secara pribadi. Saya hanya pernah bertemu beliau satu kali di dalam pengukuhan guru besar kolega saya yang saat ini menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Agus Joko Pramono. Hanya pernah satu kali dan hanya ada pembicaraan kecil pada saat itu. Dan kemudian saya diminta oleh apa namanya tim pengacara hukum untuk mempelajari LHA itu. Dan dari yang saya lihat LHA itu memang dari berbagai macam sudutnya ya, Pak, mulai dari metode yang digunakan, kemudian tidak diungkap dan dibuktikannya perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu let alone kita bicara mengenai masalah hubungan kausalitas, bahkan di sana dicampur baurkan antara sumber pendanaan dari APBN dan sumber pendanaan dari APBD yang tentunya pertanggungjawabannya berbeda, ya, punya konsekuensi hukum dan pertanggungjawaban yang berbeda. Tentunya kita perlu mempertimbangkan syarat-syarat formal, yaitu siapa sih yang punya wewenang menghitung dan menetapkan kerugian negara berdasarkan konstitusi kita, karena kita hidup dengan konstitusi, berdasarkan undang-undang kita, berdasarkan regulasi kita. Ya, tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi sebagai proses penegakan hukum dilakukan dengan melawan konstitusi, dilakukan dengan upaya dengan tindakan yang melawan hukum. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lebih dari itu sebenarnya isu yang lebih besar dalam kasusnya Pak Nadiem Makarim ini sudah menjadi bagian penting dari yang mempengaruhi perekonomian kita. Jadi dulu pemberantasan korupsi itu kan sebenarnya adalah satu hal yang diangkat sebagai bagian yang dianggap sebagai solusi. Ekonomi kita kemudian terpuruk di tahun 98, salah satu diantaranya adalah kurangnya proses pemberantasan korupsi. Banyak korupsi di mana-mana, sehingga kemudian apa namanya ekonomi tidak maju, ya banyak pemahalan harga, dan sebagainya, inflasi, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi pada hari ini adalah ini. Jadi bisa dilihat bahwasanya sekarang ini justru jadi masalah. Alih-alih kemudian ini menjadi sebuah upaya untuk memberikan kepercayaan yang lebih baik kepada investor, sekarang ini sudah menjadi salah satu momok bagi investor yang akan masuk. Nah, saya tidak akan berbicara panjang lebar, Pak Richard. Saya hanya mengantarkan saja apa yang saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Eh, Nanti kita akan bicara lebih jauh terkait dengan siapa siapa tahu ada yang ingin tanya kepada saya tentang apa namanya masalah metode yang digunakan, mengenai masalah wewenang, dan hal-hal lain yang kira-kira muncul. Sama seperti Ibu Inalim, saya juga dituduh tidak independen. Jadi saya sebenarnya berharap dalam apa namanya dalam proses peradilan tersebut terjadi sebuah proses dialektika ya, proses diskusi yang apa yang ketat begitu sebagaimana di film Law and Order. Nah, tapi yang terjadi adalah yaitu dia tadi adu pelotot-pelototan, adu bentak-bentakan, nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman sayang sekali itu tidak membuat orang tidak nanya kepada saya, kenapa saya berpendapat A, kenapa saya berpendapat B, kenapa saya berpendapat C, buktinya apa, seperti itu. Jaksa penuntut umum sudah saya katakan bahwasanya ketika saya nyebut ini, saya tidak bicara kelembagaan kejaksaan secara umum. Tetapi saya terbatas pada yang saya alami pada saat persidangan, itu bicaranya masalah ilustrasi. Ya, ini ada sebuah Ya. perkara pidana. Perkara pidana itu membutuhkan pembuktian formal dan material, tetapi yang diceritakan di situ ilustrasi. Nah, saya menduga kalau yang dibicarakan ilustrasi, sebenarnya serangan kepada Pak Nadiem Makarim ini hanya ilustrasi saja. Orang tidak bicara tentang apa sih yang terjadi. Kepada saya ada beberapa, tapi tidak langsung menjelaskan mengenai masalah bahwasanya ini tidak terkait dengan direct evidence, tapi terkait dengan circumstantial evidence. Nah, dalam kesempatan ini bagi yang mau nanya, saya berikan kesempatannya. Tetapi paling tidak saya ingin menyampaikan bahwa satu hasil review yang saya lakukan dalam waktu kurang lebih sekitar 3-4 hari terkait dengan LHA kerugian negara tersebut itu dari awalnya udah bias. Dari bikin judulnya saja sudah bias.
judulnya yang harusnya terkait dengan LHA kerugian negara terkait dengan pengadaan Chromebook itu disebut LHA kerugian negara program digitalisasi. Nah, itu dari awal sudah terjadi bias. Nah, kemudian sudah barang tentu masuk lagi ke dalam kalau kita bicara predikasi, predikasi sebagai syarat untuk adanya pemeriksaan investigasi nggak ada. Harusnya predikasi ini ditemukan pada dua audit yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan kemudian dilaksanakan di 2021-2022. Nah, ternyata dua audit tersebut tidak ditemukan adanya predikasi. Nah, tiba-tiba aja kemudian ada audit kerugian negara yang kemudian langsung seperti itu. Nah, padahal audit kerugian negara apabila predikasinya sudah ditemukan pada audit sebelumnya, maka audit investigasi tersebut akan menjelaskan siapa melakukan apa, bagaimana, ya, dan kemudian ujungnya adalah apa dampaknya terhadap tadi berkurangnya uang, surat berharga barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Saya pikir itu barangkali untuk saya tidak akan berbicara banyak. Saya membatasi diri saya berbicara sebatas peran saya. Saya mohon maaf agak terlambat ini masuk. Kami baru pulang pelantikan MES, pelantikan dan rapat kerja masyarakat ekonomi syariah. Saya kembalikan kepada Pak Richard. Terima kasih nih Pak. Saya yakin kawan-kawan akan banyak pertanyaan ya. Jadi nyambung banget ya dari Ibu Ina. Terus Bapak jelaskan dengan detail.